Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist bump. And me shining wiz got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Hairiah dari Lokal PAI 2C dengan NIM 23531071. Ingin memenuhi tugas video mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baiklah, langsung saja saya ingin memaparkan materi yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Adapun pengertian dari manajemen mutu terpadu pendidikan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Wells Burnham adalah semua fungsi organisasi sekolah ke dalam filsafah holistis yang dibangun berdasarkan konsep mutu, kerja tim, produktivitas, dan prestasi serta kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut Salis adalah menciptakan budaya mutu di mana tujuan setiap anggota ingin menyenangkan pelanggannya dan di mana struktur organisasinya mengizinkan untuk mereka berbuat seperti itu. Nah, definisi mengenai manajemen mutu terpadu pendidikan mencakup dua komponen, yakni apa dan bagaimana menjalankan manajemen mutu terpadu pendidikan. Manajemen mutu terpadu pendidikan menyangkut filosofi dan metodologi. Filosofinya adalah pola pikir untuk mengadakan perbaikan terus-menerus, dan metodologinya ialah menjelaskan alat-alat dan teknik-teknik seperti curahan pendapat dan analisis mendalam, kekuatan yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, berdasarkan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu terpadu pendidikan ialah budaya meningkatkan mutu pendidikan secara terus-menerus, fokus pada pelanggan sekolah demi kepuasan jangka panjangnya, dan partisipasi warga sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nah, baik, selanjutnya yaitu apa sih perbedaan manajemen mutu padu pendidikan dengan manajemen lainnya? Nah, perbedaan manajemen mutu terpadu dengan manajemen lainnya yaitu terletak pada penggunanya. Dalam manajemen dikenal macam-macam manajemen. Misalnya, strategis manajemen dan total quality service, namun pada prinsipnya semua mengacu pada teori dasar manajemen yang mempunyai fungsi planning, organizing, auditing, dan controlling. Namun ada yang membedakan manajemen mutu terpadu pendidikan dengan manajemen lainnya. Di beberapa segi di bidang pendidikan dan manajemen konvensional, yakni ada berbagai perbedaan segi sasarannya. Menurut Margono Slamet, pandangan menunjukkan konvensional yang di manajemen adalah 3M. Yang pertama, man, money, materials. Sedangkan yang di manajemen adalah kualitas atau mutu dari barang dan jasa yang dihasilkan sesuai sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk siswa dan guru dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu komponen-komponen manajemen mutu terpadu pendidikan mempunyai 3 unsur utama menurut Gotsley dan Davis. Yang pertama yaitu fokus kepada kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Nah, pelanggan eksternal itu menunjukkan mutu kelulusan, sedangkan pelanggan internal itu menentukan mutu, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan lulusan. Yang kedua yaitu terobsesi mutu. Dalam organisasi yang menerapkan manajemen mutu terpadu pendidikan, pelanggan menentukan mutu. Nah, dengan mutu tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, berarti bahwa semua karyawan harus berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya. Yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ini sangat diperlukan terutama untuk mendesain pekerjaan dan proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Nah, dengan demikian, data lapangan sangat diperlukan dalam menyusun patok duga, memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan. Membahas tentang komponen-komponen, maka tidak jauh dengan prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu.
Untuk menjalankan mutu terpadu diperlukan suatu perubahan, baik perubahan dari dalam budaya maupun dari sistem nilai dari suatu organisasi yang harus muncul pada prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Ada 4 prinsip utama manajemen mutu terpadu yang merupakan sasaran dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Dalam manajemen suatu terpadu, konsep dan pelanggan diperluas. Kualitas tidak lagi bermuara pada kesesuaian dengan spesialis-spesialis tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk dalam harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas organisasi harus dikoordinasikan untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua yaitu respek terhadap setiap orang. Dalam organisasi yang kualitasnya kelas dunia, setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talent dan kreativitas khas. Ini berarti bahwa karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling berharga. Nah, oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi harus diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Nah, karyawan akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap hasil keputusan yang merupakan keputusan bersama, sehingga akan menjadi keputusan bulat yang didukung semua lapisan. Yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta. Organisasi kelas dunia biasanya berorientasi pada fakta. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada fakta, bukan pada perasaan. Yang keempat yaitu prioritas. Prioritas merupakan konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan. Nah, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, oleh karena itu, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada suatu tertentu yang sangat vital. Sedangkan variasi yang dimaksud adalah variabilitas kinerja manusia yang memberikan gambaran pada sistem organisasi. Dengan demikian, manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu strategis atau langkah-langkah dasar untuk mencapai manajemen mutu pendidikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang ada dalam lembaga. Yang kedua yaitu mengadopsi filosofis mutu. Yang ketiga yaitu secara terus-menerus melakukan usaha-usaha memperbaiki mutu. Yang keempat yaitu melibatkan semua orang yang bersangkutan dengan pendidikan. Materi yang terakhir yaitu model atau contoh penerapan MMTP di sekolah. Yang pertama yaitu penggunaan metode pembelajaran aktif. Contohnya guru menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan proyek kolaboratif. Nah, yang kedua yaitu penggunaan materi pembelajaran yang dapat diakses. Contohnya guru menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman yang dibutuhkan siswa. Materi tersebut disajikan dalam bentuk yang konkret, visual, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan teknologi pembelajaran. Contohnya, guru bisa menggunakan teknologi pembelajaran seperti aplikasi pendidikan interaktif atau perangkat lunak pembelajaran khusus untuk mendukung pembelajaran siswa. Nah, yang keempat yaitu individualisasi. Contoh bisa diambil contoh guru menerapkan pendekatan individualisasi dalam pelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa secara khusus. Nah, guru memberikan dukungan tambahan dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan orang tua dan ahli. Bisa kita ambil contoh sekolah bekerja sama dengan orang tua
siswa dan ahli terkait seperti psikolog atau terapis untuk merencanakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, hanya itu pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.